Selamat pagi adik-adik semua. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari listrik dinamis, kan? Pada materi listrik dinamis, kita mempelajari mengenai muatan-muatan yang bergerak. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai listrik statis. Pada kajian listrik statis ini, kita akan mempelajari mengenai muatan-muatan listrik yang diam. Nah, pernahkah kalian menggosokkan mika atau penggaris plastik pada rambut kalian dan kemudian mendekatkannya pada potongan-potongan kertas yang kecil? Apa yang terjadi? Nah, apabila kalian perhatikan, sobekan kertas kecil akan tertarik menuju penggaris plastik atau mika plastik. Nah, kenapa hal tersebut terjadi? Untuk mengetahui alasannya, kita perlu melihat dari susunan terkecil penyusun penggaris dan sobekan kertas kecil, yaitu susunan-susunan atomnya. Seperti kita ketahui, setiap zat tersusun atas atom-atom. Nah, atom-atom ini tersusun dari inti atom dan elektron, di mana elektron ini mengorbit pada inti atom. Inti atom tersusun dari proton dan neutron, di mana proton ini merupakan muatan positif, dan neutron ini tidak memiliki muatan. Jadi begini, atom itu terdiri dari inti atom dan elektron, di mana elektron bermuatan negatif, dan inti atom sendiri terdiri dari proton-proton dan neutron-neutron, di mana proton sendiri merupakan suatu partikel yang bermuatan positif, sedangkan neutron merupakan suatu partikel tak bermuatan. Secara umum, atom-atom itu bersifat netral. Kenapa netral? Karena jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron, atau jumlah muatan positif penyusun atom sama dengan jumlah muatan negatif penyusun atom. Nah, apabila kita cermati, pada atom helium terdiri dari 2 proton, 2 neutron, dan 2 elektron. Nah, karena elektron itu bermuatan negatif jumlahnya 2, dan proton bermuatan positif jumlahnya 2, maka atom helium ini bersifat netral. Nah, bagaimana dengan atom litium? Apabila kita cermati, atom litium terdiri dari 3 proton, 3 neutron, kemudian ada 3 elektron yang mengorbit pada intinya. Nah, karena ada 3 elektron dan 3 proton, atau 3 partikel bermuatan negatif dan 3 partikel bermuatan positif, serta 3 partikel bermuatan netral, maka atom litium dianggap bermuatan netral atau tidak bermuatan. Nah, apabila kita lihat, ternyata ada juga atom-atom yang bermuatan. Nah, kapan atom ini bermuatan? Atom ini bermuatan ketika berubah menjadi ion. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Ini merupakan ion Na+. Pada awalnya, natrium ini mempunyai 12 elektron yang mengorbit pada intinya. Nah, kemudian kita amati juga atom klorin.
yang memiliki 17 elektron yang mengorbit pada intinya. Nah, suatu saat salah satu elektron dari atom natrium ini terlepas dan ditangkap oleh atom klorin. Nah, oleh karena itu, atom natrium itu kehilangan satu elektron. Yang tadi awalnya netral, jumlah elektron dan protonnya sama, kehilangan satu elektron, sehingga jumlah proton lebih banyak satu. Atau jumlah muatan positifnya lebih banyak satu, karena muatan negatifnya berkurang satu. Nah, hal ini menyebabkan natrium berubah menjadi ion bermuatan positif. Nah, bagaimana dengan klorin? Klorin itu awalnya jumlah elektron dan jumlah protonnya itu sama. Tadi menangkap satu elektron dari natrium. Sehingga klorin ini berubah menjadi sebuah ion bermuatan negatif. Kenapa negatif? Karena tadi menangkap sebuah elektron atau namanya menambah muatan negatif. Jadi muatan negatif penyusun klorin lebih banyak daripada muatan positifnya. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa klorin ini bermuatan negatif setelah menangkap sebuah elektron. Nah, tadi kan kita melihat dari sisi atomnya. Nah, bagaimana jika atom itu banyak membentuk sebuah benda? Nah, benda ternyata juga bisa dimuati atau terjadi perpindahan elektron yang menyebabkan benda-benda itu bermuatan. Ada beberapa cara. Yang pertama dengan menggosok. Ketika benda digosok, misal kita menggosok kain wol dengan mika, maka akan terjadi polarisasi atau pengkutuban, di mana muatan-muatan positif akan berkumpul pada satu sisi dan muatan-muatan negatif akan berkumpul pada sisi lainnya. Nah, dalam hal ini, pada kasus kain wol dan mika, muatan-muatan positif akan berkumpul pada kain wol, sedangkan muatan-muatan negatif akan berkumpul pada mika. Nah, ada kasus lainnya, yaitu pada wol dan, kain sutra dan kaca. Nah, bila kain sutra digosok-gosok dengan kaca, maka muatan positif akan terkumpul pada kaca, sedangkan muatan negatif akan terkumpul pada kain sutra. Kenapa hal ini terjadi? Nah, itu bila kita lihat dari atom-atomnya, terjadi perpindahan elektron dari satu benda, dari sini dari kaca menuju kain sutra. Kalau tadi dari kain wol dan mika, ini terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke mika, sehingga mika ini jumlah elektronnya lebih banyak dan sehingga mika bermuatan negatif. Nah, karena kain wol ini banyak elektron yang pindah ke mika, maka kain wol itu kelebihan muatan positif, sehingga kain wol ini cenderung bermuatan positif. Nah, untuk kain sutra sendiri, setelah digosokkan dengan kaca, elektron akan berpindah dari kaca ke kain sutra, sehingga jumlah muatan negatif pada kaca ini lebih sedikit daripada muatan positifnya, karena tadi ada yang berpindah kan. Nah, sehingga kaca ini cenderung bermuatan positif. Nah, karena ada muatan negatif yang berpindah ke kain sutra atau elektron yang berpindah ke kain sutra, maka kain sutra memiliki kelebihan muatan negatif. Bisa diamati di sini. Nah, apa akibatnya? Akibatnya kain sutra ini memiliki muatan negatif atau cenderung bermuatan negatif. Nah, cara lainnya yaitu dengan menggunakan induksi listrik. Ketika suatu benda netral didekatkan pada suatu benda bermuatan,
maka akan terjadi polarisasi. Apa itu polarisasi? Polarisasi yaitu proses pengkutuban atau berkumpulnya suatu muatan pada satu sisi dan muatan lainnya di sisi yang lain. Jadi kalau di sini kasusnya kita punya muatan netral, kita dekatkan dengan suatu muatan positif, maka muatan negatif akan tertarik ke muatan positif, sedangkan muatan positif akan tertolak ke sisi yang lain, sehingga menyebabkan muatan negatif terkumpul di satu sisi yang dekat dengan muatan positif, sedangkan muatan positif dalam benda yang netral tersebut akan terkumpul pada sisi yang lain. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa induksi listrik merupakan peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik. Nah, kita bisa juga mendapatkan muatan listrik negatif pada benda dengan menggunakan induksi. Nah, pada awalnya kita punya benda netral, kita dekatkan dengan muatan positif, sehingga satu elektron ini, muatan-muatan negatif itu akan terkumpul pada satu sisi yang dekat dengan muatan positif ini. Nah, kemudian kita groundkan atau kita sambungkan sisi yang lain ini ke tanah. Nah, sehingga muatan positifnya ini akan turun, akan berkurang dan menghasilkan suatu benda bermuatan negatif. Benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan positif akan menjadi bermuatan negatif. Nah, bagaimana mendapatkan muatan listrik positif pada benda dengan induksi? Kita bisa sama seperti tadi, mirip, Jadi kita punya benda netral. Kalau tadi kita dekatkan dengan muatan positif, kita dekatkan sekarang dengan muatan negatif. Sehingga muatan positif ini tertarik ke muatan negatif dan berkumpul di sekitar sini, dan muatan negatifnya terkonsentrasi di sini. Nah, bila kita sambungkan sisi ini ke bumi, maka akan terjadi perpindahan muatan negatif ke bumi, sehingga hanya menyisakan muatan-muatan positifnya. Nah, hal ini menyebabkan benda yang kita dekatkan tadi bermuatan positif. Benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan negatif akan menjadi bermuatan positif. Kesimpulannya, jenis muatan benda yang terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Kalau kita lihat tadi, kalau kita ini yang menginduksi positif, yang terinduksi itu negatif. Bila kita lihat ini, yang menginduksi itu negatif, yang terinduksi itu positif. Jadi benar ya, kesimpulan jenis muatan benda yang terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Cara lainnya yaitu dengan menyentuhkan. Di sini kita memiliki muatan negatif. Nah, kita sentuhkan pada benda netral, terjadi perpindahan muatan negatif. Nah, karena muatan negatifnya lebih banyak daripada muatan positif, hal ini menyebabkan benda cenderung berubah menjadi bermuatan negatif. Nah, di sini dikatakan benda netral bila disentuh dengan benda bermuatan negatif akan menjadi bermuatan negatif. Nah, kita akan belajar mengenai interaksi antar muatan. Nah, bila kita punya dua buah benda yang muatannya sama, bisa dilihat di sini animasinya. Ada dua kaca sama-sama bermuatan positif. Ketika didekatkan, kita lihat, nah, dia akan terdorong. Nah, kenapa ini terdorong? Itu muncul karena adanya gaya tolak. Jadi ini menolak ini, kaca yang ini. Nah, ini kan kalau bendanya sama muatannya. Bagaimana kalau bendanya beda? Nah, ini yang terjadi. Jadi, plastik dan kaca. Plastik bermuatan negatif dan kaca bermuatan positif. Bila kita lihat, plastik dan kaca akan saling tarik-menarik. Jadi plastiknya itu ditarik ke kaca.
plastik yang bermuatan negatif akan tertarik ke kaca yang bermuatan positif. Nah, bila kita analogikan dengan kehidupan manusia, kalau kita hidup itu kan kita akan saling tertarik dengan orang yang lawan jenis dari kita. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak mungkin tertarik pada orang dengan jenis yang sama, laki-laki sama laki-laki, kecuali abnormal ya. Jadi ini laki-laki dan perempuan atau muatan positif dan negatif akan saling tarik-menarik, seperti laki-laki dan perempuan yang akan saling tertarik, ya seperti kalian ini ya. Nah, bila kita kaji lebih jauh, kenapa bisa tolak-menolak dan tarik-menarik? Nah, itu karena adanya sebuah gaya tolak dan gaya tarik. Gaya tolak dan gaya tarik ini mematuhi hukum Coulomb. Gaya tolak dan tarik ini kita sebut sebagai gaya listrik atau gaya Coulomb. Nah, bisa kita lihat ilustrasinya. Ada dua benda bermuatan sama. Nah, ini akan muncul gaya tolak. Ini gaya tolaknya. Kemudian ini dua benda, muatannya berbeda, akan muncul gaya tarik. F ya. Nah, apa bunyi hukum Coulomb ini? Hukum Coulomb menyatakan bahwa gaya tarik atau gaya tolak antara dua benda bermuatan sebanding dengan besar muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Secara matematis, hukum Coulomb dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Nah, seperti hukum Coulomb tadi, gaya tarik atau gaya tolak F antara dua buah muatan sebanding dengan besar muatan-muatannya. Jadi ini sebanding F sama dengan Q1, Q2 dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak per R kuadrat. Ini maksudnya F-nya berbanding terbalik dengan R kuadrat. Atau kita bisa tuliskan 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 per R kuadrat. Di mana F merupakan gaya Coulomb, satuannya Newton atau N. Kemudian Q1, Q2 merupakan muatan listrik, satuannya Coulomb atau C. K itu merupakan tetapan Coulomb, besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, dan epsilon 0 merupakan permitivitas ruang hampa. Nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah, itu besar gaya Coulomb atau gaya tarik atau gaya tolak apabila dua benda saling berinteraksi atau saling memberikan gaya. Nah, gaya ini merupakan vektor. Jadi kita akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum Coulomb ini menggunakan vektor. Masih ingat kan vektor itu apa? Ya, vektor itu merupakan besaran yang memiliki besar dan arah. Nah, dalam kajian hukum Coulomb ini, kita akan memandang interaksi antar dua muatan. Jadi kita akan mengkaji berapapun banyaknya muatannya, kita akan melihat bagaimana gaya yang muncul akibat interaksi antar dua muatan. Jadi kita analisis satu-satu. Misalnya begini, resultan gaya Coulomb ya, kita lihat ini dulu. Gaya merupakan besaran vektor, jadi jika ada lebih dari dua muatan titik, gaya Coulomb pada suatu muatan titik merupakan jumlah vektor dari gaya-gaya yang ditimbulkan antara dua muatan yang berdekatan. Perhatikan gambar 2.3 untuk melihat resultan gaya. Nah, misal kita punya 3 buah muatan. Positif, positif, negatif. Nah, kita melihat tadi bahwa gaya Coulomb merupakan suatu bentuk interaksi antara dua muatan.
Jadi kita melihat dulu apa yang terjadi ketika dua muatan berdekatan. Ini ada muatan 1, muatan 2, saling berdekatan. Di sini akan muncul gaya Coulomb. Nah, karena ini positif, ini negatif, ini akan muncul gaya Coulomb yang saling tarik-menarik. Ini akan muncul gaya ke sini, gaya berarah ke sini. Sedangkan yang pertama ini akan muncul gaya tarik ke sini arahnya. Nah, kemudian kita memandang interaksi antara muatan 3 dan 2. Nah, karena ini muatannya berbeda, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Pada muatan 2 ini akan muncul gaya arahnya ke sini, 2 ke 3. Nah, daripada muatan 3 ini akan muncul gaya tarik yang arahnya ke muatan 2, arahnya ke sini, F32 ini ya. Kemudian, apabila kita lihat lagi, 3 dan 1 ini kan saling berdekatan. Nah, di sini muncul gaya listrik atau gaya Coulomb. Karena ini muatannya sama, dia akan menolak. Nah, sehingga gayanya berarah ke sana. Nah, bila kita memandang gaya-gaya yang bekerja pada muatan 3 ini, maka kita bisa melihat ada F gaya tarik akibat interaksi muatan 2 dan 3, dan gaya tolak akibat interaksi antara muatan 3 dan muatan pertama. Jadi muatan 3 ini tertolak oleh muatan 1 dan tertarik oleh muatan 2. Nah, berapa gaya totalnya? Nah, kita melihatnya menggunakan vektor, menganalisis menggunakan vektor. Besarnya berapa? Ini kita lihat tarik garis, tarik vektor, FR ini merupakan gaya total yang bekerja pada muatan 3. Besarnya berapa? Resultannya FR sama dengan F31 akar dari F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat ditambah 2 F31 F32 cos alfa. Berikutnya, contoh soal. Kita punya 3 muatan A, B, C. Jika AB sama dengan BC sama dengan 3 cm dan Q sama dengan 2 kali 10 min 7 Coulomb. Jadi muatan Q itu 2 10 min 7 Coulomb. Tentukan gaya yang bekerja pada muatan di titik B. Nah, kita lihat dulu gaya apa saja yang akan muncul akibat interaksi muatan. Kita pandang B ini akan berinteraksi dengan C dan berinteraksi dengan A. Akibat interaksi dari C akan muncul gaya karena muatannya berbeda. Lihat, muatannya berbeda. Ini akan muncul gaya tarik berarah ke C. Arahnya ke sini. Bila kita lihat, interaksi antara A dan B akan memunculkan gaya tolak karena muatannya sama, arahnya ke sini. Nah, karena ini bentuknya segi 4 ya, persegi maka kita bisa menarik resultannya ke sini. Nah, ini namanya metode apa? Masih ingat? Nah, sepertinya udah lupa ya. Coba diingat-ingat lagi. Nah, ini kan membentuk seperti ini. Besarnya berapa? Nah, kita akan menghitungnya nanti. Nah, kita lihat dulu besar FBC dulu. Gaya pada B akibat tiap-tiap muatan. Akibat muatan C, nilainya FBC. Besarnya K kuadrat per R kuadrat. Kita ingat gaya itu rumusnya K1 Q2 per R kuadrat. Karena QB itu besarnya plus Q dan QC besarnya min Q, maka besar FBC-nya itu K kuadrat per R kuadrat karena sama-sama Q. Besarnya berapa? Sekitar 0,4 Newton. FBA
itu sama dengan FBC. Kenapa? Karena muatannya sama besarnya. Sama besarnya ya. Jadi nilainya sama, 0,4-nya 0,4 Newton. Nah, resultan gaya di titik B, jadi ini kita lihat FB-nya besarnya berapa, kita menggunakan persamaan ini. FB sama dengan akar FBA kuadrat tambah FBC kuadrat, ditambah 2 FBA, FBC, cos alfa, di mana alfanya sendiri merupakan sudut dari FBA dan FBC, besarnya 90 derajat. Nah, dari sini kita masukkan angkanya, kita dapatkan 0,4 akar 2. Jadi resultan gaya di B sebesar 0,4 akar 2 Newton. Nah, itu tadi merupakan kajian mengenai gaya Coulomb bila muatan-muatan itu berada pada ruang hampa udara. Nah, apa yang terjadi apabila muatan itu berada dalam bahan? Jadi misal muatan berada dalam kain wol atau kain sutra. Nah, kita menggunakan kajian ini. Gaya Coulomb dalam bahan. Gaya Coulomb dalam bahan atau F bahan dirumuskan sebagai berikut. F bahan sama dengan 1/4 pi epsilon Q1 Q2 per R kuadrat dengan epsilon sama dengan K epsilon 0. Nah, apa bedanya dengan yang vakum tadi? Kalau vakum tadi itu kan F sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, di sini ada yang beda, epsilon dan epsilon 0. Epsilon itu untuk F bahan, epsilon 0 untuk gaya Coulomb pada ruang hampa. Jadi, sedangkan epsilon ini sendiri nilainya sama dengan K dikalikan epsilon 0. Dengan K merupakan konstanta dielektrik atau permisivitas relatif bahan. Jadi F bahannya ini secara umum dapat dirumuskan F bahan sama dengan F vakum per K. Jadi sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 per R kuadrat per K besar. Di mana F bahan merupakan gaya Coulomb dalam bahan, F vakum merupakan gaya Coulomb di ruang hampa udara, dan epsilon merupakan permitivitas dalam bahan, K besar sama dengan konstanta dielektrik atau permitivitas relatif bahan. Nah, ini merupakan contoh tabel mengenai konstanta dielektrik beberapa bahan. Ada ruang hampa, udara, teflon, mika, milar, kaca, benzena, germanium, dan kertas.